Yang berbahagia, berikutnya mari bersama-sama dengarkan orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Denny Suryanto MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, Dr. Haji Rizal Akbar MPhil. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, Dr. Haji Ahmad Rudani Akbar MH. Yang saya hormati Dekan beserta Kaprodi. Yang saya hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, Bapak Dr. Insinyur Sadar Mansad MSc IPM. Yang saya hormati Bapak dan Lanan Kota Dumai, Kapten Laut Leonardo SD. Yang saya hormati Dandim Dumai diwakili Kapten Infanteri Suar Henry dan Ramil 02 Bukit Kapur. Yang saya hormati Polres Dumai, dalam hal ini diwakili AKP Heru S. Yang saya hormati Bapak Toto Mulyadi dari Basnas. Yang saya hormati Bapak Indra Gunawan dari Pengadilan Agama Dumai. Yang saya hormati Bapak Johnson Marudut dari Imigrasi Dumai. Dan yang saya hormati dari insan akademika kampus yang berada di Kota Dumai. Dan yang saya hormati para wali wisudawan, wisudawati, dan tentunya yang saya cintai dan yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati. Sebelumnya saya hendak menyampaikan 1-2 pantun. Apalagi hari ini adalah tentulah hari Smiling Day. Jadi apapun yang kita capai hari ini, syukuri dan berbahagialah. Burung elang terbang berlima, mengangkasa gagah perkasa. Saya berdiri dengan penuh sukacita karena akan berjumpa para sarjana yang tampan dan jelita. Ini juga karena ini hari yang berbahagia. Pergi merantau ke ibu kota, singgah dulu di terminal bus. Jikalau calon sarjana ingin dapat kerja, jangan lupa pinjam dulu 100. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sakral dan monumental ini, kita masih diberikan keberkahan dan kesehatan. Kita berada pada suatu negara yang kaya, yang damai, serta stabilitas keamanan yang terkendali. Alhamdulillah, meskipun kita terdiri dari suku, ragam bahasa, bahkan bermacam-macam agama, tapi alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk hidup damai dalam bingkai emas NKRI. Hadirin saudara-saudara yang saya rahmati,
Hari ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah terkait moderasi agama dan masa depan Indonesia. Pertama, saya ingin mendudukkan dan menguraikan terlebih dahulu terkait term moderasi beragama. Karena moderasi beragama dirasa perlu, bahkan sudah semestinya dan selayaknya untuk dipahami secara detail dan mendalam. Apalagi seorang insan akademik ini harus paham. Jika tidak, ia akan mengantarkan kita pada kekeliruan dalam berpikir. Kekeliruan dan kekacauan berpikir tentu akan mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan yang salah dalam melihat konteks persoalan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan inilah yang sering terjadi dalam memahami moderasi beragama. Maka kita lihat, apa itu moderasi? Moderasi secara harfiah, sebagaimana dalam kamus KBBI Bahasa Indonesia, diartikan dengan makna tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Kata ekstrim itu berarti sampai ke ujung-ujungnya. Dalam Islam, yang terlarang itu bukan hanya sampai ke ujung, tetapi sampai melampaui batas pertengahan itu sendiri. Itu ekstrim. Maka dari sini kita biasa temukan perbedaan pengertian ekstrim yang terjadi di barat dan perbedaan untuk tidak bermoderasi terdapat dalam ajaran agama Islam. Al-Quran diistilahkan bukan tatarruf yang berarti ekstrim, tapi disebut dengan hulu. Terlarang hulu melampaui batas, tidak mesti dan harus sampai ke ujungnya. Jadi agama Islam itu luar biasa. Yang kedua, moderasi dalam bahasa agama antara lainnya diartikan juga dengan wasatiyah. Wasatiyah itu adalah pertengahan antara dua ekstrim kiri. Jika kita mengatakan angka 3, maka bilangan kedua itulah yang dimaksud dengan wasatiyah. Dalam kamus yang lainnya juga dikatakan pertengahan itu merupakan bagian ujung dari sampingnya kiri dan ujung sampingnya kanan. Dan kata wasatiyah ini sudah terverifikasi menjadi bahasa Indonesia, disebut wasit. Orang Indonesia sering menyebut wasit. Istilah wasit itu adalah pertengahan. Wasit, dia terlibat dalam permainan tetapi tidak ikut bermain. Itu wasit. Dia tidak memihak ke kiri dan memihak ke kanan. Dia akan memihak ke kiri manakala yang kanan mengambil hak kiri. Itulah yang dimaksud dengan wasatiyah. Untuk itu, moderasi juga dimaknai dengan keseimbangan, tawazun. Juga dimaknai dengan iktidal, konsisten, tegas. Moderasi juga dimaknai dengan tasamuh, toleransi. Maka penerapan wasatiyah bisa berbeda dikarenakan situasi dan kondisi tertentu. Contoh, kalau saya mau tahu siapa yang tengah, saya terlebih dulu harus tahu berapa jumlah yang duduk. Dia yang kedua, manakala di situ ada 3. Dia yang keempat, manakala di situ jumlahnya 7. Maka oleh karena itu, moderasi tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Ini syaratnya.
Maka banyak hari ini orang salah mengartikan, mentafsirkan moderasi karena tidak berangkat daripada ilmu pengetahuan. Sehingga yang ada dalam pikirannya selalu dengan sentrifugal. Cara berpikirnya selalu mengedepankan perbedaan. Ini yang kanan keliru. Jadi moderasi bukanlah sebuah pakaian jadi. Moderasi itu adalah suatu kondisi yang kita tetapkan berdasarkan situasi dan kondisi. Contoh, di Saudi tidak ada namanya hakim atau pengadilan perguruan tinggi perempuan. Tapi di Indonesia biasa. Di Saudi sekarang agak sedikit longgar. Tidak ada perempuan yang menyetir atau mengendarai mobil. Tapi di Indonesia biasa. Kenapa ini terjadi? Ada kondisi, ada budaya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ada moderasi, ada beragama. Ini juga kita sering kali keliru. Itu sebabnya ada 3 istilah yang harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami 3 istilah ini, maka ada potensi besar kita untuk terjerumus pada ekstremisme. Apa dia? 1. Agama. 2. Ilmu agama. 3. Beragama. Agama jelas. Bahkan Allah sendiri mengatakan agama itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama itu sudah finish. Agama itu sudah selesai. Agama itu sudah sempurna, absolut, autentik. Tidak usah diutak-atik, tidak usah ditambah apalagi dikurangi. Oke, ini sudah final. Moderasi tidak masuk pada wilayah itu. Ini yang dipahami. Kedua, ada moderasi, ada ilmu agama. Ilmu agama lahir setelah adanya agama. Ilmu agama lahir dari pemahaman agama. Maka kalau kata Imam Syafi'i, agama itu, ilmu agama itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan Imam Malik, bahwa ilmu agama itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu, ilmu agama itu lahir dari pemahaman terhadap ajaran agama. Maka ilmu agama yang beliau pahami tentu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, agama yang baik tentulah akan melahirkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan konteks kekinian. Agama yang benar pastilah ia akan selalu hidup dalam bentuk ruang dan waktu apapun. Maka itu disebut dengan ilmu agama. Kemudian ketiga, ini kita lihat beragama. Beragama itu pada dasarnya adalah praktik atau implementasi seseorang menyangkut agama dan ilmu agama. Jadi moderasi itu pure pada praktiknya, pure pada cara kita beragama. Jadi bukan mengubah agama, bukan mengotak-atik ilmu agama, tapi bagaimana cara kita beragama dituntun agar agama ini betul-betul mencapai rahmatan lil alamin. Saya ambil contoh, sholat itu agama. Ada penjelasan dalam sholat. Penjelasan tentang sholat itu yang merupakan ilmu agama. Disampaikan oleh ulama-ulama yang mempelajari tentang sholat. Lahir perbedaan. Lahir perbedaan pendapat. Kita ambil contoh, baca bismillah dalam sholat, baca suratul Fatihah dalam sholat.
Imam Syafi'i bilang wajib, Imam Malik bilang tidak. Begitu juga dengan membaca kunut, wajibkah dia, sunnahkah dia, atau tidak perlu. Beda-beda pendapat para ulama. Nah, bagaimana praktik Anda tentang sholat? Maka di situ ada agama. Ada juga pemahaman agama. Kalau kita tidak mampu membedakan, kalau Anda sholat membaca bismillah, membaca kunut, itu agama plus pengetahuan. Maka yang dipraktik inilah bisa berbeda-beda dengan si A, dengan si B, antara orang Indonesia dengan mazhab Syafi'inya, dengan orang Saudi dengan mazhab Malikinya, bisa berbeda-beda. Maka jangan persamakan itu agama dengan beragama. Karena kalau kita bertentangan dengan agama, itu orang keluar dari agama. Tetapi kalau berbeda dalam praktik beragama, mereka yang ahli, maka tidak boleh bertengkar. Itu sebabnya dikatakan ilmu agama itu seperti hidangan Allah. Allah menghidangkan, maka ulama yang mempersiapkan hidangan itu, pilihlah yang sesuai dengan kemampuan dan selera Anda. Pilihlah sesuai dengan kemampuan nalar Anda, tapi jangan salahkan yang lainnya. Ini yang sering disalah tafsirkan terkait moderasi. Ini yang menyebabkan kafir mengkafirkan itu sesat tidak sesat, padahal semuanya bisa jadi benar. Kalau saya boleh menggunakan istilahnya Profesor Faiz Shihab, beragama, praktik agama itu seperti angka 10. Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 jawabannya 10. Yang diinginkan agama itu adalah angka 10. Bagaimana cara Anda mencapai angka 10? 7 tambah 3 benar, 6 tambah 4 benar, 7 tambah 2 tambah 1 benar. Nah, cara Anda mencapai angka 10 itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Maka kenapa hari ini moderasi sesuatu yang digalak-galakkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, apalagi insan akademik? Pertama, Anda harus bisa berpikir dengan cara yang sentrifugal. Maaf, ada istilah sentrifugal, ada istilah sentripetal. Jadi orang yang tidak ada ilmu pengetahuan itu selalu mengedepankan cara pandang yang sentrifugal. Selalu yang dihadapkan, yang dibenturkan itu adalah perbedaan. Padahal jelas Allah sendiri yang mendesain perbedaan. Inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbahasa. Supaya apa? Supaya ada saling mengenali. Perbedaan itu supaya apa? Supaya ada dinamika. Maka kalau saya analogikan laut itu tanpa ombak, tanpa angin, dia tidak akan memberikan sebuah kemaslahatan yang banyak. Kita tidak bisa bayangkan tanpa ombak, lautan itu siapa yang akan menguraikan kotorannya? Tidak akan pernah ada pasang surutnya kalau tidak ada anginnya. Justru dengan dentingan angin, dentaman ombak, ikan-ikan hidup. Ikan-ikan hidup, dan tentunya ini akan mendapatkan kemaslahatan bersama bagi makhluk di muka bumi. Dan sebaliknya, kita tidak boleh menjadi orang yang cara berpikirnya sentrifugal. Kita harus sentripetal. Kita harus mendudukkan perkara segala sesuatu itu dengan mengedepankan persamaan. Maka dengan persamaan kita bisa duduk, bisa dialog, bisa menemukan titik temunya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai. Ada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama 2 sahabatnya. Tiba-tiba ada mayat orang mati, orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Dia duduk diam. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau diam?" Itu adalah jenazah orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Bukankah dia juga manusia? Ini kan luar biasa. Jadi moderasi pada dasarnya adalah bagaimana kita selalu akomodatif terhadap budaya lokal, cinta tanah air, komitmen bernegara, kemudian tentunya anti kekerasan. Nah, apa yang dapat dipetik dari pembelajaran ini? Pesan saya bagi para wisudawan, wisudawati, ada fakultas tarbiyah. Orang-orang tarbiyah mestinya harus memahami ini. Orang-orang tarbiyah tidak lagi harus terkuras tenaga dan pikirannya hanya membenturkan persoalan-persoalan yang sifatnya bayani. Dari dulu kita sibuk persoalan retorika. Itu bid'ah, itu tidak benar, itu kafir. Sudah final semuanya. Maka orang-orang tarbiyah harus naik level lagi cara berpikirnya. Yang biasanya terjebak pada bayani retorika harus sampai ke level yang namanya burhani, yaitu cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang demonstratif, tidak hanya menjawab. Tidak hanya orang-orang tarbiyah itu berdiskusi, hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pernyataan. Harus ditambah lagi, harus dijawab pernyataan plus pengetahuan, plus meneliti, kalau bisa plus menemukan. Itu orang-orang tarbiyah. Jadi levelnya harus naik. Jadi jangan lagi ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tidak. Semua ilmu pada dasarnya mendatangkan kemaslahatan. Itulah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sibuk mempersoalkan benar salah. Elon Musk hari ini sudah berpikir bagaimana menciptakan kontrak di bulan. Kita jangankan di bulan, di tanah aja pusing bingungnya mana duitnya gitu kan. Begitu juga dengan orang-orang ekonomi. Orang-orang ekonomi tidak lagi bisa berpikir secara skeptis. Ekonomi harus umat Islam kuasai. Ekonomi harus umat Islam jajahi. Karena kenapa? Salah satu yang diperintahkan dalam Al-Quran, Rabbij'al hadza baldan amin. Salah satu kemakmuran sebuah negeri, salah satu kemajuan sebuah negara, pertama adanya keamanan, adanya kedamaian, adanya ketentraman. Tapi warzuq ahlahu, bullshit semua keamanan, ketentraman tanpa ditopang dengan ekonomi yang kuat. Tidak ada keamanan, ketentraman kalau perut lapar. Tidak ada ketentraman kalau perut kosong. Maka oleh karena itu orang-orang ekonomi harus betul-betul memahami. Jadi tidak lagi terjebak, oh ini bukan ilmu agama, oh ini ilmu dunia, tidak. Dan begitu juga dengan orang-orang syariah, dengan maqasidun syariah. Tentunya dia harus melahirkan sebuah tatanan hukum yang adaptif, yang tentunya tetap berpijak pada dasar-dasar Quran dan Sunnah, yang tentunya berpikir bagaimana mendatangkan kemaslahatan umat bersama. Inilah sebetulnya tujuan daripada moderasi beragama. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait moderasi agama dan tantangan bangsa Indonesia ke depan. Saya ingin menutupkan ini dengan satu buah pantun. Pergi merantau ke Selat Melaka, singgah sebentar ke Pulau Rufat. Selamat wisuda ananda semuanya. Semoga berkah ilmunya dunia akhirat. Allahumma bi'lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.